Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini dan beberapa video ke depan saya akan mencoba menemani teman-teman yang lagi belajar AWS untuk modul AWS Arsitek nih, dalam mengerjakan lab-labnya ya. Jadi saya akan coba temenin ngerjakan lab-labnya. Di sini saya sudah terenroll sebagai siswa pada course AWS Arsitek ya, course AWS Arsitek. Nah, kalau kita perhatikan di sini terdiri dari beberapa modul ya, banyak banget sampai bawah. Kita akan coba kerjakan satu persatu modulnya. Kalau di sini ini tidak ada labnya, saya rasa teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian di modul 2 modul 1 ini ada informasi, nah nanti teman-teman bisa baca sendiri. Di modul 2 ini tidak ada lab, adanya tes pengetahuan saja, teman-teman juga bisa baca sendiri. Ini kebetulan course yang saya terenroll ini bahasa Indonesia ya, jadi kalau yang pada terenroll pakai bahasa Inggris silahkan menyesuaikan nanti. Nah, labnya itu ada mulai di modul 3. Baik, kita coba buka. Nah, di sini modul 3 lab terpandu menghost situs website. Baik, ini tampilannya labnya tuh seperti ini. Kalau AWS kita nggak pakai yang terminal ini, jadi kita hilangin aja centangnya biar agak lebar. Baik, kita start aja dulu, nggak apa-apa. Walaupun tadi menu-menunya atau nama judul-judulnya bahasa Indonesia, yang ini kontennya tetap bahasa Inggris ya. Jadi oke, ini sedang proses start lab, kita biarin dulu sampai selesai ini muter. Jadi ceritanya di lab yang pertama ini kita ingin membuat sebuah website statis ya kan. Statis website atau website statik itu kontennya tetap atau fix ya, tanpa backend processing. Website statis itu bisa berisi halaman HTML, gambar-gambar, atau style sheet atau CSS ya, dan file-file, semua file yang diperlukan untuk menjalankan website tersebut atau sebuah website. Bagaimanapun juga website statis tidak menggunakan server side scripting ya, misalnya PHP dan lain-lain, atau database. Jadi nggak ada website nggak ada PHP-nya, nggak ada database-nya. Jadi jika kita ingin website statis kita itu menyediakan interaktivitas dan menjalankan logika pemrograman ya kan, kita bisa menggunakan JavaScript. Nah, JavaScript ini dijalankan di web browser pengguna, jadi nggak server side ya, dijalankan di web browser pengguna. Kita dapat dengan mudah nih nge-host sebuah website statik pada Amazon S3 dengan cara mengupload kontennya dan membuatnya dapat diakses oleh publik. Tidak ada server yang diperlukan. Kita bisa menggunakan Amazon S3 untuk menyimpan dan menerima data kapanpun, dari manapun, dari internet atau dari web. Setelah menyelesaikan lab ini, kita akan bisa, pertama kita akan diajarin bikin bucket, kedua mengupload konten ke bucketnya, kemudian mengenable akses ke bucket object, terus mengupdate website. Durasi diperkirakan 20 menit selesai. Oke. Nah, di sini tadi start labnya udah hilang muter-muternya, kita klik aja AWS dulu. Kita biarkan. Pada lab environment ini, akses ke service AWS
dan action-action ke service tertentu itu dibatasi ke hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan lab ini. Kita mungkin akan menemukan error jika kita mencoba untuk mengakses service-service atau melakukan action di luar dari yang dijelaskan pada lab ini. Jadi dibatasi ya. Mengakses manajemen konsol, tadi kita udah start lab di awal, udah selesai muter-muternya, terus tadi sudah klik tombol AWS ini, muncul yang ini. Jadi ini adalah AWS manajemen konsol. Nah, di AWS manajemen konsol inilah nanti kita melakukan praktek ya. Jadi kita praktikumnya di manajemen konsol ini. Kita langsung ke task pertama. Task pertama membuat bucket pada Amazon S3. Pada task ini kita akan membuat S3 bucket dan mengkonfigurnya sebagai website statik. Pada AWS manajemen konsol, pilih service, pilih menu S3. Di sini kosong. S3 itu harusnya di storage ya. Storage, terus pilih S3. Terus nomor 6 pilih create bucket. Sebuah nama bucket itu global, unik, jadi tidak boleh ada yang sama secara global. Namespace-nya itu berbagi pada semua akun, jadi seluruh akun AWS yang ada di dunia ini berbagi namespace yang sama ya kan. Jadi setelah kita membuat sebuah bucket, nama bucket tersebut tidak bisa dipakai lagi oleh akun AWS lain di region manapun kecuali kita menghapus bucket tersebut. Oleh karena itu, untuk lab ini kita akan menggunakan nama bucket yang di dalamnya ada angka random ya, seperti website 123. For bucket name, enter website 123. Ini kita copy aja. Tadi disuruh create bucket ya, kita create bucket. Di sini tadi create bucket. Nah, nama bucketnya website 123. Bucket name, replace 123 ini with random number. Jadi kita disuruh mengganti sendiri biar nggak samaan. Ini saya ini random ya. Public access ke bucket secara default itu diblok ya, jadi nggak boleh. Karena file yang ada di website static kita perlu diakses dari internet, kita nanti harus memberikan akses ke public. Nah, di sini kita disuruh memastikan regionnya itu di set ke USI 1. Kalau setelah dipastikan itu ternyata bukan di USI 1, nah kita disuruh pindah ke USI 1. Kita cek, oh ya ini benar USI 1 Virginia ya. Berarti ya udah nggak apa-apa, kita disuruh ngecek doang. Terus pada bagian object ownership pilih ACL enable. Object ownership pilih ACL enable. Dan verify bucket owner is preferred is selected. Nah, terus disuruh pastikan bucket owner preferred itu dipilih ya. Oke. Terus nomor 9 clear block all public access. Jadi suruh menghilangin centang block all public access. Dan kemudian disuruh mencentang opsi acknowledge ya. Oke. Nah, dari sini kita tadi sudah membuat menulis nama bucket, kemudian kita mengaktifkan ACL-nya. Nah, di sini setelah ACL-nya kita aktifkan, kita hilangin opsi yang membuat yang ngeblok semua public access ke bucket tadi. Jadi kita disable lah. Terus kita bilang, oh saya menyetujui bahwa setting ini akan menghasilkan bahwa bucket ini dan objek di dalamnya menjadi public, karena memang tujuan kita seperti itu.
Nomor 10 choose create bucket. Oke, paling bawah choose create bucket. Nomor 11 you can use tag to additional information to a bucket. Jadi kita bisa menggunakan tag untuk memberikan informasi tambahan ke bucket seperti project code, cost center, atau ownernya. Nah, nomor 11 choose name of your bucket. Jadi kita disuruh memilih nama bucketnya, kita pilih. Terus pilih properties. Oke. Scroll pada bagian tags ya. Pada bagian tags, ini properties sudah, kita cari tags. Nah, ini bagian tags. Choose edit dan tambahkan tagnya department, value-nya marketing. Oke, kita edit. Kita tambahkan departemen, value-nya marketing, kemudian disimpan ya. Choose save changes. Oke, kita disuruh menyimpan. Jadi kita nambahin tags nih. Key-nya departemen. Oh, kok ini harusnya di sini marketing ya. Marketing. Baik. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi bucket untuk menjadi website static. Masih pada bagian properties, katanya scroll ke static website hosting panel. Coba paling bawah, sudah. Terus disuruh memilih edit. Configure the following setting. Jadi disuruh ngikutin setting di bawah ini. Static website hosting enable, ininya pilih host static website, terus index dokumennya index HTML, error dokumennya error HTML. Kita pilih enable, hosting tipenya sudah benar, di sininya index HTML, yang bawahnya error.html. Nomor 19 pilih simpan. Pada website static hosting panel choose link bucket website endpoint ya. Jadi di balik ke tadi lagi, suruh pilih ini. You will receive. Nah, kita akan menerima pesan 403 forbidden karena memang belum terkonfigurasi ya. Oke, ini memang begini, tidak masalah. Kita lanjut. Task 2, upload konten kita ke bucket. Nah, di sini pada task ini kita akan mengupload file-file yang akan melayani website static ya di dalam bucket. Disuruh di-download ini ke laptop kita. Kita klik dong, isinya apa sih? Oh, ini nanti tampilannya seperti ini nih, teman-teman. Kalau ini ini script JavaScript. Kalau yang satunya ini script CSS ya. Baik, kita klik kanan, kita simpan. Ini saya sudah sediakan folder di sini. Kita simpan, yang ini juga kita simpan. Yang ini juga kita save link as ya. Nah, ini hasilnya nanti di sini. Kita cek hasilnya. Oke, ya udah, tutup dulu. Disuruh kembali ke Amazon S3 Console, disuruh pilih nama bucketnya, terus pilih object tab. Oke, ini kita disuruh memilih objek ya. Di sini disuruh pilih upload, kemudian tambahkan file, upload, tambahkan file. Nah, ini kita pilih yang ini deh. Terus disuruh suruh upload ya intinya ya. Kita klik upload sampai selesai.
Kita klik close. Oke, sudah selesai task 2. Sekarang mengenable akses ke objek. Ini sudah terupload ya. Objek yang disimpan di Amazon S3 itu defaultnya privat ya. Ini untuk memastikan bahwa data organisasi kita itu tetap secure, tetap aman. Pada task ini kita akan membuat objek yang sudah diupload menjadi publicly accessible atau bisa diakses dari publik. Pertama-tama pastikan objek currently private ya. Oke, kita pastikan dulu. Disuruhnya nge-refresh. Oh iya nih, tetap nggak bisa nih gitu kan walau udah di-upload. Ini kalau ininya punya kalian ketutup, nanti cari di sini katanya. Cari di bagian properties. Nah, you should still see. Jadi kita tetap akan lihat pesan ini katanya. Analisis respon ini memang diharapkan ya, karena memang pengen defaultnya itu dia privat. Pesan ini mengindikasikan bahwa website static kita yang di hosted atau disimpan di Amazon S3 itu kontennya itu privat ya. Kita bisa membuat konten pada kita bisa membuat objek pada Amazon S3 ini menjadi public dalam dua cara. Yang pertama, membuat keseluruhan bucket menjadi public atau sebuah folder dalam bucket itu menjadi public menggunakan bucket policy, atau membuat masing-masing objek di dalam bucket menjadi public menggunakan ACL. Normalnya lebih aman membuat masing-masing objek itu public menggunakan ACL ini tadi untuk menghindari tanpa sengaja membuat objek-objek lain menjadi public. Namun jika kita udah tahu bahwa keseluruhan isi bucket itu tidak berisi hal-hal yang sensitif, kita boleh kok pakai bucket policy katanya, kalau udah dipastiin ya. Nah, sekarang kita akan membuat publicly accessible-nya tuh individual object aja, berarti pakai ACL tadi ya. Kembali ke web browser, pilih ketiga objek, pilih in the action choose make public via ACL, make public using ACL. Choose make public your static website. Suruh make public. Setelah kita melakukan ini, maka website kita seharusnya sudah bisa diakses. Disuruh kembali ke web browser yang ada 403 tadi, disuruh refresh. Tadang! Nah, ini sudah berhasil. Sekarang ini sudah jalan katanya. Harusnya kita bisa melihat website static kita yang disimpan di Amazon S3. Terakhir, mengupdate website ya. Kita bisa mengganti website dengan mengedit file HTML-nya dan mengupload kembali ke S3 bucket. Nah, Amazon S3 bucket ini dia storage yang berbasis objek, sehingga kita harus mengupload keseluruhan file ya. Aksi ini akan mereplace objek yang sudah ada di dalam bucket. Kita tidak bisa mengedit isi bucket, alih-alih kita harus mereplace keseluruhan objek. Pada komputer, buka file index HTML menggunakan text editor. Kita buka pakai notepad aja deh. Ada ya notepad ya. Nah, selanjutnya cari tulisan serve from Amazon S3. Kita copy, kita Ctrl F. Nah, ini ada. Terus replace dengan tulisan created by your name. Kita disuruh mengganti ini tulisan ini.
terus ini diganti. Kita tutup. Contohnya created legend. Oke, simpan, kembali ke Amazon S3, terus upload lagi. Oke, tadi sudah disimpan ya, created by Omar. Kita close, kita upload kembali. Kita upload, terus setelah diupload nanti disuruh make public via ACL lagi. Oke deh, index HTML make public using ACL make public. Kita close, terus kembali ke browser, terus disuruh nge-refresh. Nah, ini tadi serve from Amazon S3, kita refresh. Nah, sekarang tulisannya sudah berubah menjadi created by Omar. Nah, website statis kita sekarang bisa diakses dari internet karena disimpan di Amazon S3. Website statis ini mempunyai fitur high available ya, jadi nggak mungkin down gitu kan, dan bisa melayani traffic dalam jumlah yang besar tanpa menggunakan server. Kita juga bisa menggunakan domain kita sendiri untuk mengarahkan user ke website statis ini. Untuk mencapai hal ini kita nanti bisa menggunakan Amazon Route 53 DNS ya, untuk dikombinasikan dengan Amazon S3. Cuman ini di luar scope ya, cuman dia ngasih tahu gitu kan, kalau nanti mau ini kan tulisannya website bla 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 gitu kan. Nah, nanti bisa kok dikombinasikan supaya misalnya omar.com nanti diarahin ke sini. Ini nanti pembahasannya. Submitting, nah disuruh submit. Grading script pada lab ini mengasumsikan bahwa kita hanya mempunyai satu bucket dengan nama website di dalamnya. Jadi ada nama website, tulisan website ya kan, nih ada website apa gitu. Pastikan hal ini ya. Terus kalau perlu ya kan, kalau kita hapus bucket-bucket yang lama yang telah kita buat, sehingga scriptnya ini hanya menilai isi dari dan settingan dari bucket yang benar. Jadi kalau kita ada bikin bucket yang lain, hapus, jadi sisain yang mau dinilai gitu. Pada bagian atas instruksi ini pilih submit untuk menyimpan progres kita. Kita pilih yes, kita tunggu. Kalau hasilnya nggak muncul, kita bisa pilih menu grades di sini nanti ya. Tapi ini muncul kok, kita tunggu aja. Nah, ini nilainya udah 20/20, udah benar semua ya, 5555. Oke. Baik, labnya sudah selesai, lab complete. Kita klik, jangan lupa di sini bisa di logout. Terus di sini kita end lab. Nanti kita lanjut ke lab berikutnya ya.